Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Cynthia Putri Nusandi dengan NIM 2310511073. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS saya, matkul rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk 6 pertanyaannya, yang pertama itu ada model waterfall dan agile, yang kedua itu use case diagram, yang ketiga itu UML, yang keempat testing, yang kelima pemeliharaan, yang keenam ISO IEC 25010. Oke, yang pertama itu waterfall model. Apa sih waterfall model ini? Waterfall merupakan pendekatan di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, waterfall model ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu ada kebutuhan atau requirement analysis, yang kedua desain, yang ketiga implementasi, yang keempat pengujian atau testing, yang kelima pemeliharaan. Nah, kelebihan dari waterfall model ini, yang pertama, struktur yang jelas dan teratur, yang kedua dokumentasi lengkap, dan yang terakhir itu kontrol terhadap perubahan. Nah, tapi dia memiliki kekurangan. Yang pertama itu kurang fleksibel karena sulit untuk menangani perubahan kebutuhan setelah fase desain dimulai. Yang kedua, risiko keterlambatan. Yang ketiga, pengujian yang terlambat. Untuk selanjutnya itu ada agile model. Nah, model agile ini adalah pendekatan yang lebih fleksibel dan iteratif. Dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada kolaborasi tim, respons terhadap perubahan, serta pengiriman perangkat lunak secara bertahap dan kontinu. Dia memiliki kelebihan, yang pertama itu pastinya fleksibilitas dalam perubahan, yang kedua peningkatan kolaborasi tim, yang ketiga pengiriman perangkat lunak yang lebih cepat, dan yang terakhir itu fokus pada kepuasan klien. Tapi dia juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu kebutuhan untuk keterlibatan klien yang terus-menerus. Yang kedua, memerlukan perubahan budaya organisasi. Yang ketiga, pengelolaan tim yang dinamis. Selanjutnya, masuk ke use case diagram. Apa sih use case diagram ini? Untuk analisis kebutuhan dan use case diagram, contohnya di sini ada contoh tentang use case diagram untuk sistem peminjaman buku perpustakaan. Nah, di sini saya akan menganalisis dulu apa sih kebutuhannya. Analisis kebutuhan adalah tahap awal dalam pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk memahami apa saja kebutuhan pengguna dan sistem secara detail. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi fungsi-fungsi yang harus dimiliki sistem, batasan-batasannya, serta interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem. Untuk pertanyaan ketiga, desain perangkat lunak atau UML. Nah, apa sih UML ini? Mengapa UML itu sangat penting? Nah, diagram kelas atau UML adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang menggambarkan struktur statis dari sistem perangkat lunak. Diagram ini memodelkan kelas-kelas dalam sistem beserta atribut atau data dan metode atau perilaku yang dimiliki, serta hubungan antar kelas seperti asosiasi, generalisasi, agregasi, atau komposisi. Nah, mengapa sih UML ini sangat penting? Yang pertama, itu ada pemodelan struktur. UML memetakan struktur sistem lewat diagram kelas. Yang kedua itu pemodelan perilaku. Yang ketiga pemodelan komponen dan distribusi. Yang keempat dokumentasi dan komunikasi. Dan yang terakhir pemodelan arsitektur. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pengujian perangkat lunak. Apa sih yang membedakan white box testing dan black box testing? White box
White box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan mengetahui struktur dan logika internal dari kode program. Tester memiliki akses ke kode dan bertujuan untuk menguji alur logika, percabangan, dan kondisi dalam program. Sebaliknya, black, black box testing dilakukan tanpa mengetahui isi atau struktur kode program. Pengujian ini berfokus pada input dan output berdasarkan spesifikasi fungsional tanpa memperhatikan bagaimana sistem bekerja secara internal. Untuk contoh skenario-nya itu ada pada white box testing itu, misalnya saat menguji fungsi login, tester akan memeriksa apakah semua kondisi if else telah diuji, seperti saat username atau password benar, salah, atau kosong. Sementara itu, black box testing, tester cukup mencoba berbagai kombinasi input pada form login, misalnya input valid, salah, atau kosong, untuk memastikan apakah sistem memberikan respon yang sesuai. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya itu ada pemeliharaan. Pemeliharaan dan evolusi perangkat lunak. Itu ada 4, ada corrective maintenance, perspective maintenance, adaptive maintenance, dan preventive maintenance. Lanjut untuk pertanyaan terakhir itu ada ISO atau IEC 25010. Dia memiliki karakteristik yang cukup banyak, itu karakteristik kualitas perangkat lunak menurut ISO IEC 25010. Yang pertama, functional suitability atau kesesuaian fungsional. Yang kedua, performance efisiensi atau efisiensi kinerja, compatibility atau kompatibilitas. Yang keempat, usability atau kegunaan. Yang kelima, reliability atau keandalan. Yang keenam, security atau keamanan. Yang ketujuh, maintainability atau kemudahan pemeliharaan, dan yang terakhir, portability atau portabilitas. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.